analisis laporan keuangan itu adalah proses mengevaluasi informasi keuangan dalam kinerja suatu laporan keuangan dalam perusahaan. Pengkajian dalam komponen ini seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk memahami kesehatan keuangan, kinerja, dan posisi keuangan perusahaan lainnya. Jadi yang pertama itu ada neraca. Neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Komponen utama neraca yang pertama itu ada aset. Nah, sumber daya yang dimiliki perusahaan, misalnya kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Yang kedua itu ada kewajiban. Utang dan kewajiban perusahaan, misalnya utang jangka pendek dan jangka panjang. Tiga, ada ekuitas, modal yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Yang kedua itu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Komponen utamanya yang pertama itu ada pendapatan, uang yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Nah, beban, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan, misalnya biaya operasional, beban gaji. Tiga, ada laba. Ada laporan arus kas. Laporan arus kas mencatat aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Komponen utama laporan arus kas terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, kas yang dihasilkan atau digunakan dalam operasi sehari-hari. Yang kedua itu ada arus kas dari aktivitas investasi yang dihabiskan untuk investasi dalam aset jangka panjang. Tiga itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang diperoleh dari atau dibayarkan kepada investor dan kreditor. Nah, adapun keterkaitan antara komponen yang pertama itu dari laporan laba rugi ke neraca. Laba bersih dari laporan laba rugi akan mempengaruhi ekuitas di neraca. Laba yang ditahan, jawaban dari nomor 3 itu 3 rasio keuangan penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah yang pertama itu ada rasio likuiditas. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya seperti current ratio yang menghitung perhitungan antara aset lancar dan utang lancar. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik likuiditas perusahaan. Adapun yang kedua itu ada rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba, net profit margin, dan return on equity atau disebut dengan ROE adalah contoh rasio yang digunakan untuk menilai profitabilitas dengan nilai yang lebih tinggi menandai. Dan yang terakhir itu ada rasio solvabilitas. Nah, rasio ini menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio seperti debit to equity ratio memberikan gambaran tentang ketergantungan terhadap perusahaan utang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Evaluasi struktur modal perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis komposisi utang dan ekuitas yang tercermin dalam neraca. Rasio utang terhadap ekuitas, debit to equity ratio atau disebut dengan DER, dan rasio utang terhadap aset, debit to asset ratio atau disebut dengan DAR merupakan indikator penting. DER menunjukkan seberapa besar utang dibandingkan dengan ekuitas, sedangkan DAR mengukur proporsi utang terhadap total aset. Struktur modal yang seimbang dapat mengurangi risiko keuangan. Namun, ketergantungan tinggi pada utang meningkatkan risiko kebangkrutan dan beban bunga yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5.
Yang pertama itu ada aktivitas operasi, merupakan kas yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari perusahaan, termasuk pendapatan dari penjualan barang dan pembayaran untuk biaya operasional seperti gaji dan sewa. Dan yang kedua itu ada aktivitas investasi, mencangkup kas yang diperoleh dari pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti properti peralatan. Dan yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan, berhubungan dengan kas yang diterima dari pemilik atau kreditor, termasuk publikasi saham dan pembayaran utang. Setiap kategori mencerminkan aspek berbeda dari arus kas perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6, yaitu bagi perusahaan dengan rasio utang tinggi tetapi laba stabil. Yang pertama itu harus diversifikasi sumber danaan, menghindari ketergantungan pada satu sumber utang yang mengurangi risiko. Perencanaan anggaran yang cermat, buat anggaran yang realistis untuk memastikan arus kas mencukupi untuk pembayaran utang. Dan yang terakhir itu ada refinancing utang, mempertimbangkan refinancing untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik pada saat kondisi pasar mendukung. Pemantauan kinerja keuangan secara rutin, mengevaluasi rasio keuangan dan kondisi pasar. Baik, adapun pertanyaan yang terakhir dari soal UAS ini, di sini saya akan menjawab setelah mempelajari mata kuliah ini, terdapat beberapa aspek yang dapat saya berikan terkait materi ini. Yang pertama itu ada kejelasan dan keterpahaman. Yang kedua itu ada keterkaitan dengan praktik. 3 itu ada variasi media pembelajaran. Dan yang keempat itu ada aksesibilitas. 5 itu ada sumber referensi tambahan. Nah, jadi secara keseluruhan itu bahan terbuka dalam mata kuliah ini sangat efektif dan mendukung proses pembelajaran yang menyeluruh. Terima kasih.